Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Sama-sama merdeka! Sama-sama merdeka! Hidupku! Sama-sama hidupku! Sama-sama! Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya, karena Malaya tidak pernah anggap kita sebagai rakyat kongsi. Mereka anggap kita sebagai sumber kekayaan mereka, sebagai koloni singgah yang ditindas secara sistematik. This is not unity. Kita diberitahu kita masuk Malaysia dalam perjanjian Malaysia Agreement MN 63. Mereka hanya perlukan kita waktu pilihan raya, lepas menang kita ditinggal, infrastruktur mundur, pendidikan teralai, kesehatan terbelakang, semua sebab pusat tidak peduli. Sarawak merdeka! Merdeka! Saya ingin menceritakan sedikit sejarah singkat negara Malaysia. Pada tahun 1957, Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaya, yaitu beberapa negara bagian di Semenanjung. Kemudian pada tahun 1963, Inggris memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, dan Singapura. Lalu ketiga negara ini bergabung dengan Federasi Malaya dan disebut dengan Kerajaan Malaysia. Namun pada tahun 1965, Singapura keluar dari Federasi Malaysia. Kenapa? Jika kita melihat sejarah, tentunya alasannya ada tiga yang terbesar, yaitu perbedaan pandangan politik, perbedaan sistem ekonomi, dan saya pikir yang paling besar pengaruhnya adalah perbedaan rasial. Karena kita tahu Melayu Malaysia ini rasis, sedangkan Singapura itu mayoritasnya berkebangsaan Cina. Jadinya Melayu Malaysia tidak senang dengan keadaan ini, dan Malaysia mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Itu terjadi pada tahun 1965. Setelah Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, nah ternyata Singapura menjadi jauh lebih maju daripada Federasi Malaysia itu sendiri. Dan saat ini tinggallah Sabah dan Sarawak, dan sangat sedih sekali nasib Sabah dan Sarawak karena mereka menjadi negara bagian yang justru kurang perhatian, sementara hasil bumi mereka luar biasa besar. Dan Malaysia bisa seperti saat ini itu karena salah satunya atau yang terbesar adalah bantuan dari hasil bumi Sabah dan Sarawak, seperti minyak, hasil hutan, atau bahkan dari kebun sawit, karena wilayah Sabah dan Sarawak ini sangat luas, berbeda dengan Semenanjung. Justru kebun sawit terluas itu ada di Sabah dan Sarawak. Minyak yang dikelola oleh Petronas itu yang terbanyak adalah di wilayah Sabah dan Sarawak. Tapi sayangnya justru Sabah dan Sarawak lah yang negeri paling miskin di Malaysia. Ini coba kita simak pandangan dari Parlemen Malaysia, yaitu perwakilan dari Sabah. Kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun.
Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, kepada rakyat negeri Sabah. Sabah, Sarawak pun 700 lebih ribu barrel dalam tong minyak sehari. Lebih 120 bilion jika dikira pendapatan yang diperoleh pada Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Ranau kawasan yang luas daripada Melaka, Pulau Pinang dan Perlis. 3 negeri yang digabungkan, 11 MP, Ranau 1 MP. Macam mana pembangunan 4 juta setahun boleh bekejar 44 juta kawasan, 44 juta peruntukan yang kawasannya lebih kecil daripada negeri Sabah, daripada kawasan Ranau sendiri. Kawasan yang kecil mau buat jalan raya sampai berapa banyak kali jalan raya dibikin. Saya melihat, saya ada selalu kadang-kadang masuk hutan di kawasan Semenanjung, sampai ke ladang-ladang, sampai ke hutan, sampai hutan simpan pun semua masih tar. Bagi kami di kampung, jalan dalam hutan, dalam kawasan perkampungan masih di dalam keadaan yang sangat susah. Saya berharap perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan persekutuan. Saya tidak kisah, saya sudah melalui Perdana Menteri, daripada Dr. Mahathir, kepada Muhyiddin, kepada Ismail Sabri, walaupun kepada Anwar Ibrahim, perkara yang sama, pendirian saya tetap sama, kerajaan harus tunaikan perkara ini. Adakah saya pernah berubah? Tidak. Tentang hal ini jangan main-main. Sabah, Sarawak juga ada limitnya. Bahasa Sabah dan Sarawak ini sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Karena memang kan mereka di Pulau Kalimantan. Jadi memang masih satu budaya dengan warga negara Indonesia, baik di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara gitu. Memang masih satu nenek moyang. Dan karena bahasa Sabah dan Sarawak ini mirip dengan bahasa Indonesia, secara pengucapan, dialektika, jadinya Melayu Malaysia selalu bertindak rasis kepada warga Sabah dan Sarawak. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakbah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Mungkin dulunya pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak itu bersedia bergabung dengan Federasi Malaya karena saran dari Inggris adalah agar mereka menjadi negara yang maju. Tapi ternyata mereka hanya menjadi jajahan Malaysia dan hasil bumi mereka dibawa ke Semenanjung. Semenanjung menjadi pusat peradaban yang lebih maju, sedangkan Sabah dan Sarawak tetap saja menjadi orang-orang yang tertinggal, baik dari segi pendidikan maupun infrastruktur. Oleh sebab itu, anak-anak muda Sabah dan Sarawak sudah semakin sadar
dan mereka tidak lagi mau dijajah oleh Malaysia. Sebab itu mereka ingin agar Sabah dan Sarawak merdeka. Salam sejahtera semua. Saya Jonathan Heri, aktivis bebas orang asal Sabah, ingin menyatakan sikap saya terhadap Sabah dan Sarawak. Saya ingin membawa Sabah dan Sarawak keluar daripada kesatuan Malaya. Karena Malaya selama ini menjajah Sabah dan Sarawak selama 61 tahun. Hak kita dinafikan. Orang-orang asal Sabah yang bersuara untuk memerdekakan Sabah, Malaya, aniaya dan tangkap. Hari ini saya menyeru, saya menghasut Sabah dan Sarawak agar membuka fikiran, segera membuat referendum. Saya tegaskan sekali lagi, Malaya bukan Tuhan untuk disembah. Yang di Pertuan Agung bukan Tuhan untuk disembah dan ditakuti. Mereka juga manusia yang bertopengkan demokrasi. Sebenarnya mereka adalah penjajah komunis. Saya berani mengatakan dan tegas mengatakan hal ini, bahwa Malaysia adalah negara haram, negara penjenayah, negara teroris. Karena menyekat suara-suara Sabah yang menuntut kemerdekaan daripada Malaysia. Kami selaku orang asal Sabah sangat menentang kezaliman Malaysia, negara haram Malaysia yang coba mengganggu gugat kemerdekaan Sabah dan Sarawak. Ingat, musuh kita bukan kaum dan agama, tetapi kekuasaan yang menindas. Kekuasaan yang menindas Sabah dan Sarawak. Jika Malaysia mengatakan Israel adalah penjajah dan Palestina harus merdeka, saya juga mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak juga harus merdeka. Harus merdeka daripada penjajahan Malaya selama 61 tahun. Kita bukan hamba di negara kita sendiri. Sabah dan Sarawak kaya dengan sumber alam, tetapi yang menikmati adalah Malaya, negara haram Malaysia yang menikmati. Bagi kita Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan. Dan sebab itulah Indonesia memberi referendum kepada Timor Leste dan akhirnya mereka memilih untuk merdeka. Dan perjuangan itulah yang saat ini sedang dilakukan oleh anak-anak muda Sabah dan Sarawak. Jadi, mari kita doakan semoga Sabah dan Sarawak bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan referendum dan menentukan nasib mereka sendiri. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.